Belakangan ini, Presiden Amerika Donald Trump kembali menyuarakan gagasan kontroversial bahwa Amerika perlu mengambil alih Greenland, sebuah wilayah otonom yang menjadi bagian dari kerajaan Denmark dan dilindungi oleh NATO. Pernyataan Trump ini telah memicu reaksi keras dari banyak negara NATO. Walaupun berada di bawah kedaulatan Denmark, Greenland memiliki status otonom dengan pemerintahan sendiri dalam banyak aspek, termasuk urusan domestik. Secara militer dan diplomatik, Greenland juga bagian dari Fakta Pertahanan NATO. Presiden Donald Trump dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa Greenland memiliki peran krusial bagi keamanan nasional Amerika. Ia bahkan mengatakan bahwa jika Amerika tidak mengambil alih Greenland, Rusia atau China bisa lebih dulu menguasainya. Hal inilah yang menurutnya akan melemahkan posisi strategis Barat di Arktik. Trump secara tegas berkata bahwa memiliki Greenland dalam kendali Amerika adalah sesuatu kewajiban. Bahkan, sang presiden menyerukan agar NATO mendukung gagasan ini. Reaksi dari Denmark dan pemimpin Greenland sangat tegas. Pemerintah Greenland menyatakan bahwa mereka menolak keras segala upaya pengambilalihan. Dalam kondisi apapun, pernyataan itu juga menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan Greenland adalah tanggung jawab Fakta NATO, bukan urusan kuasa Amerika. Lebih lanjut dalam konferensi pers, bersama dengan Perdana Menteri Denmark, pemimpin Greenland menegaskan dirinya lebih memilih Denmark dan Uni Eropa sebagai identitas politik dan strategis mereka dibanding Amerika. Pernyataan itu mencerminkan nilai kuat terhadap kedaulatan, demokrasi dan hak rakyat Greenland untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Negara-negara Eropa terus memberikan dukungan kuat terhadap kedaulatan Greenland. Beberapa pemimpin Eropa menegaskan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan rakyatnya sendiri tanpa tekanan eksternal. Komisioner Uni Eropa bahkan memperingatkan bahwa suatu serangan oleh Amerika Serikat terhadap Greenland bisa menjadi akhir dari NATO, karena serangan oleh satu negara anggota terhadap wilayah sekutu lainnya akan menghancurkan semua prinsip aliansi kolektif. Menariknya, dukungan publik Amerika terhadap gagasan Trump ini juga rendah. Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan hanya sekitar 17% warga Amerika yang mendukung upaya aneksasi Greenland, sementara mayoritas menentang penggunaan kekuatan militer untuk tujuan tersebut. Apabila Amerika benar-benar menyerang Greenland, hal ini dianggap aneh, karena bagaimana mungkin satu anggota NATO mencoba mengambil wilayah anggota lainnya? Hal ini jelas akan merusak keutuhan aliansi. Banyak negara Eropa berpendapat bahwa ancaman semacam itu bukan hanya akan melemahkan NATO, tetapi malah membuatnya tidak relevan. Pada titik ini, bahkan beberapa pejabat NATO merasa tegang dan berhati-hati dalam menyikapi pernyataan Trump. Karena apabila terlalu tegas bisa memperburuk hubungan transatlantik perairan Eropa, isu Greenland bukan sekadar persoalan satu wilayah di kawasan utara, melainkan mencerminkan perubahan besar dalam peta kekuatan global. Ketegangan ini menunjukkan bagaimana persaingan antara Amerika, Rusia, dan China semakin intens di kawasan Arktik. Wilayah yang kini menjadi sangat strategis seiring terbukanya jalur pelayaran dan potensi eksploitasi sumber daya alam akibat perubahan iklim. Pada saat yang sama, kontroversi ini menguji soliditas aliansi NATO, karena untuk pertama kalinya muncul wacana di mana satu negara anggota justru berpotensi mengancam kedaulatan anggota lainnya. Situasi ini juga menyoroti rapuhnya hubungan transatlantik, ketika kepentingan nasional berbenturan dengan prinsip kedaulatan dan hukum internasional. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, ketegangan ini berisiko menciptakan preseden berbahaya yang dapat mengguncang stabilitas global, melemahkan kepercayaan antar sekutu, serta mengubah wajah geopolitik dunia dalam jangka panjang. Pada akhirnya, polemik Greenland menegaskan bahwa isu ini jauh melampaui sekadar klaim teritorial atas sebuah pulau di kawasan Arktik. Ketegangan yang muncul memperlihatkan benturan antara kepentingan strategis negara besar dengan prinsip hukum internasional dan solidaritas aliansi.